Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ramadan dari Keamanan Informasi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas modul 16, yaitu pada slide 43 sampai 63. Yang pertama, menghindari IDS. Dalam teknik penghindaran ini, sistem akhir menerima paket yang ditolak oleh IDS. Menggunakan teknik ini, penyerang mengeksploitasi komputer host. Penyerang mengirimkan bagian permintaan dalam paket yang salah ditolak oleh IDS yang memungkinkan penghapusan bagian aliran dari IDS. Misalnya, jika urutan berbahaya dikirim ke byte by byte dan satu byte ditolak oleh IDS tidak dapat mendeteksi serangan. Di sini IDS mendapatkan paket yang lebih sedikit dari tujuan. Serangan denial of service atau DOS. Yang pertama, banyak IDS menggunakan server terpusat untuk mencatat log. Yang kedua, jika penyerang mengetahui alamat IP dari server terpusat, mereka dapat melakukan DOS atau peretesan lain untuk memperlambat atau merusak server. Akibatnya, upaya penyusupan penyerangan tidak akan dicatat. Menggunakan teknik penghindaran ini, penyerang menyebabkan perangkat terkunci, menyebabkan personel tidak dapat menyelidiki semua alarm, menyebabkan lebih banyak alarm daripada yang dapat ditangani oleh sistem manajemen seperti database dan lain-lain. Lalu mengisi ruang disk yang menyebabkan serangan tidak dapat dicatat. Terakhir, mengkonsumsi daya pemrosesan perangkat dan memungkinkan serangan menyelinap. Generasi positif palsu. Penyerang dengan pengetahuan tentang IDS target membuat paket berbahaya hanya untuk menghasilkan peringatan. Paket ini dikirim ke IDS untuk menghasilkan sejumlah besar peringatan positif palsu. Penyerangan kemudian menggunakan peringatan positif palsu ini untuk menyembunyikan lalu lintas serangan yang sebenarnya. Penyerang dapat melewati IDS tanpa diketahui karena sulit untuk membedakan lalu lintas serangan dari jumlah besar positif palsu. Penyambungan sesi. Teknik yang digunakan untuk melewati IDS di mana penyerang membagi lalu lintas serangan menjadi banyak paket sehingga tidak ada satu paket pun yang memicu IDS. Efektif terhadap IDS yang tidak merekonstruksi paket sebelum memeriksa mereka terhadap tanda tangan instruksi. Jika penyerang mengetahui adanya penundaan dalam pemasangan kembali paket di IDS, mereka dapat menambahkan penundaan antara transmisi paket untuk melewati pemasangan kembali. Banyak IDS berhenti merakit ulang jika tidak menerima paket dalam waktu tertentu. IDS akan berhenti bekerja jika host target tetap mengaktifkan sesi untuk waktu yang lebih lama dari waktu reassembly IDS. Segala upaya serangan setelah serangan splicing berhasil tidak akan dicatat oleh IDS. Teknik penghindaran Unicode. Unicode adalah sistem pengkodaan karakter untuk mendukung pertukaran pemrosesan dan tampilan teks tertulis di seluruh dunia. Contohnya seperti itu, penyerangan dapat mengubah string serangan menjadi karakter Unicode untuk menghindari pencocokan pola dan tanda tangan di IDS. Penyerangan dapat menyandingkan URL dan dalam permintaan HTTP menggunakan karakter Unicode untuk melewati deteksi serangan berbasis HTTP di IDS. Serangan fragmentasi. Fragmentasi dapat digunakan sebagai vektor serangan ketika batas waktu fragmentasi bervariasi antara IDS dan host. Jika waktu tunggu perakitan ulang fragmen adalah 10 detik pada IDS dan 20 detik pada sistem target, penyerang akan mengirimkan fragmen kedua setelah 15 detik mengirimkan fragmen pertama. Dalam skenario ini, IDS akan menghapus fragmen saat fragmen kedua diterima setelah waktu perakitan ulangnya. Tetapi, sistem target akan memasang kembali fragmen tersebut. Paket RST tidak valid. TCP menggunakan kolom checksum 16 bit untuk pengecekan kesalahan pada header dan data. Flag reset atau RST di header TCP digunakan untuk menutup koneksi TCP. Dalam serangan reset tidak valid, penyerang mengirim paket RST ke IDS dengan checksum yang tidak valid. IDS berhenti memproses paket karena mengira sesi komunikasi TCP telah berakhir, tetapi sistem target akan menerima paket tersebut. Sistem target memeriksa checksum paket RST dan menjatuhkannya. Serangan memungkinkan penyerang untuk berkomunikasi dengan sistem target sementara IDS berpikir bahwa komunikasi telah berakhir. Fragmen yang tumpang tindih. Serangan ini mengharuskan penyerang memiliki pengetahuan sebelumnya tentang topologi jaringan korban. Informasi ini dapat diperoleh dengan menggunakan alat seperti tracer route yang memberikan informasi tentang jumlah router antara penyerang dan korban. Penyerang memecah lalu lintas berbahaya menjadi 3 fragmen. Penyerang mengirim flag 1 dengan TTL tinggi false flag
2 dengan TTL rendah. Kode kerang polimorfik. Kebanyakan IDS berisi tanda tangan untuk string yang umum digunakan dalam shell code. Ini mudah dilewati dengan menggunakan kode shell yang digunakan yang berisi rintisan yang menerjemahkan kode shell yang mengikuti. Ini berarti bahwa kode shell dapat sangat berbeda setiap kali dikirim. Shell code polimorfik memungkinkan penyerang menyembunyikan kode shell mereka dengan menginskripsinya dalam bentuk yang sederhana. Sulit bagi IDS untuk mengidentifikasi data ini sebagai shell code. Metode ini juga menyembunyikan string yang umum digunakan di dalam shell code. Metode membuat tanda tangan shell code tidak berguna. Kode ASCII shell. Kode shell ASCII menyertakan karakter yang hanya ada dalam standar ASCII. Penyerangan dapat menggunakan kode ASCII untuk melewati tanda tangan IDS karena pencocokan pola tidak bekerja secara efektif dengan nilai ASCII. Cakupan shell code ASCII terbatas karena semua instruksi perakitan tidak dapat dikonversi ke nilai ASCII secara langsung. Batasan ini dapat dibatasi dengan menggunakan sekumpulan instruksi lain untuk mengonversi ke nilai ASCII dengan benar. Application Layer Attack. Aplikasi yang mengakses file media seperti audio, video, dan gambar mengkompresnya ke ukuran yang lebih kecil untuk memaksimalkan kecepatan transfer data. IDS tidak dapat memverifikasi tanda tangan dari format file terkompresi. Ini memungkinkan penyerang untuk mengeksploitasi kerentanan dalam data yang dikompresi. IDS dapat mengenali kondisi tertentu yang menguntungkan untuk serangan, tetapi bentuk serangan alternatif lainnya juga dimungkinkan. Misalnya, berbagai nilai integer dapat digunakan untuk mengeksploitasi kerentanan integer overflow. Ini membuat deteksi lalu lintas serangan menjadi sangat sulit di IDS. Desynchronization Preconnection SYN. Jika paket SYN diterima setelah blok kontrol TCP dibuka, IDS mereset nomor urut yang sesuai agar sesuai dengan paket SYN yang baru diterima. Penyerang mengirim paket SYN palsu dengan nomor urut yang benar-benar tidak valid untuk melakukan desinkronisasi IDS. Ini menghentikan IDS dari memantau semua yang sah dan menyerang lalu lintas. Enskripsi. Ketika penyerang telah membuat sesi terenskripsi dengan korban, itu menghasilkan serangan penghindaran yang paling efektif. Yang kedua ada flooding. Penyerang mengirim banyak lalu lintas yang tidak perlu untuk menghasilkan kebisingan, dan jika IDS tidak menganalisis lalu lintas kebisingan dengan baik, lalu lintas serangan yang sebenarnya mungkin tidak terdeteksi. Terima kasih, mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.